video ketiga tentang vektor. Jadi ada pembagian luas garis ya. Jadi misalnya ada PQ garis luas garisnya. Terus kita dikasih tahu vektor satuan OP, OQ, terus ditanya OR misalnya ya. Dengan diketahui perbandingan ini dong, dia harus dikasih tahu ya. Nah, kalian jangan pusing dengan kata vektor satuan. Oke, vektor satuan itu sebenarnya mirip-mirip koordinat. Anggap ya koordinat pun boleh ya. Jadi kalau misalnya saya bilang vektor satuan P itu menyatakan O ke P gitu ya. Ini kan huruf kecil, anggap memang agak jelek tulisan saya. Jadi ini P dengan P besar ya. Nah, ini kalau kita hitung vektor OP kan tinggal P koordinatnya berapa dikurang O. O ini kan 0, 0, 0, berarti tetap sama ya dengan koordinat P. Jadi makanya saya bilang vektor satuan itu boleh dianggap koordinat ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya vektor satuan R, nah berarti itu juga boleh dianggap ditanya koordinat R. Nah, sekarang saya langsung contoh ya. Misalnya saya kasih vektor satuan P misalnya, ini dalam IJK atau dalam baris dalam ini ya. Saya lebih suka gini ya, sorry ya. Berarti I-nya misalnya 5, 4 misalnya ini 3. Terus vektor Q, vektor satuan Q-nya misal huruf kecil ya, menyatakan vektor satuan, tidak bilang kok vektor satuan Q gitu ya. Nah, ini misalnya min 10, oke. Nah, ini berapa? 12, 16 lah ya, 16. Ini ya 9, 12 lah, oke. Sembarang pilih angka. Tapi saya coba hitung supaya bulat. Kalau tak bulat ya sorry, jadinya pecahan. Nah, sekarang kalau misalnya saya bilang ada titik R sehingga misalnya ini paling gampang dulu ya. PR banding RQ itu sama dengan 1/2. Oke, nah ini biasanya ada banyak cara, saya akan bahas semuanya ya. Jadi cara yang pertama, saya pakai cara panjang dulu. Kalau dia bilang PR banding vektor PR banding vektor RQ, berarti kan gambarannya begini gambarannya ya. Berarti kalau ada P, kalau ada Q, P ke Q sana ya. Kalau dia PR banding RP, PR banding RQ, berarti anggapan saya ini PR-nya, ini RQ-nya gitu. Nah, ini 1/2. Oke, masih tidak menyalahkan arah ya. Kalau misalnya saya gambarnya di sini, R-nya di sini, jauh di sini ya. Ini kan 1/2 juga bisa ya. Cuma bacanya itu adalah RP, karena dia ke sana. Kalau misalnya dia PR ke kiri, berarti nanti tandanya negatif. Jadi kadang-kadang kita ketemu tanda negatif banding positif. Itu artinya berlawanan arah ya. Oke, sementara saya gini dulu. Saya mau cari R, itu cara pertama loh. Saya pakai vektor PQ. Jadi pertama-tama saya cari PQ dulu berapa. Berarti saya tinggal Q kurang P, yaitu min 10, 16, 12 gitu ya. Nah, itu tinggal dikurang 5, 4, 3. Nah, ini kalau dihitung dapatnya min 15, 12 dengan 9. Oke. Ini adalah vektor PQ. Nah, kalau saya mau cari R, saya cukup cari RQ atau PR. Saya tinggal cari balik R-nya berapa. Nah, contoh saya ambil PR. Jadi kalau vektor PR itu tinggal 1/3. Karena PQ itu 3 bagian, PR-nya 1 bagian gitu ya. Jadi saya bisa bilang PR itu adalah 1/3 dari PQ. Berarti ini saya dapatkan dong 1/3 kali ini min 15, 12 dengan 9. Hasilnya adalah min 5, 4, 3. Ini adalah vektor PR. Tapi ini bukan jawabannya. Yang ditanya adalah cuma R aja. Jadi kalau saya manfaatkan ini PR, itu kan R kurang P. Bukan vektor ya, koordinatnya. Jadi kalau saya mau cari R, itu tinggal PR ditambah P. Jadi PR itu tadi min 5, 4, 3. Kalau yang plus P, tinggal koordinatnya masukin aja 5, 4, 3 juga. Wah, ini angkanya pas ya. 0, 8, 6. Oke. Nah, kalau biasanya ditanya berapa sih panjang vektor satuan R, ya tinggal dicari panjangnya ya. Terus kalau cara lain itu saya boleh pakai perbandingannya langsung ya. Jadi ini cara lain. Jadi kalau PR saya tulis pakai pecahan ya. PR banding RQ itu kan sama dengan 1/2.
kita boleh kerjakan secara aljabar ya. Jadi kalau saya ubah ini R kurang P, ini Q kurang R, itu sama dengan 1/2. Nah, kan kali silang ya, berarti 2R min 2P sama dengan Q min R. Nah, sekarang tergantung saya mau cari siapa. Oh, saya mau cari R, masukin aja, B pindah ruas saja, berarti 3R sama dengan 2P plus Q. Oh, ternyata R-nya adalah 2P plus Q per 3. Gitu. Kalau dihitung, berarti 2P, P-nya masukin koordinat P-nya 5, 4, 3, terus ditambahkan dengan Q. Kalau ini sudah langsung dapat R ya, sudah langsung dapat R, berarti ini berapa Q-nya? Min 10, 16, 12 per 3. Oke. Nah, kalian tinggal hitung 2 kali 5, 10, 10 tambah min 10, 0, 0 bagi 3, 0 gitu kan. 2 kali 4, 8, 8 tambah 16, 24 bagi 3, 8. Terus 6 tambah 12, 18 bagi 3, 6. Itu sama ya, itu aja. Oke, atau kita mau pakai hafal rumusnya. Jadi kalau misalnya PR banding RQ sama dengan 1 banding 2 M plus N minus segala macam. Ini yang di tengah ya. Yang di tengah itu sama dengan ujung kali ujung, berarti 2P tambah yang dalam kali yang dalam. Ini. Oke. Tapi dia harus di tengah ya. Plus Q ya. Nah, per 1 tambah 2. Ini kan jadi sama, jadi ini. Ini kayak shortcutnya ini ya. Sebenarnya intinya juga ini kok. Oke. Nah, ini tentang pembagian luas garis. Mau perbandingannya minus berapa banding berapa pun terserah. Nah, saya coba contoh lain, misalnya. Contoh lagi. Misalnya A, koordinatnya vektor posisi A ya. Jangan pakai koordinat. Vektor posisi A sebenarnya koordinat juga sih, cuma penulisannya gini. Misalnya 7 min 4 1. Terus yang B, misalnya ini saya kasih angka cantik lah ya. Misalnya ini min 3, ini 16, misalnya ini 11. Oke, contoh ya, tak apa. Nah, sekarang kalau saya bilang ada titik C sehingga gini, AC banding CB lah ya, itu sama dengan, jangan BC lah, BC. AC banding BC itu sama dengan misalnya 3 banding min 1, min 2 misalnya. 3 banding min 2. Nah, sekarang kalau saya hitung koordinat titik C-nya berapa, ini itu tinggal di vektor C itu berapa ya, vektor satuannya itu tinggal, kalau kalian mau balikan, ini sama aja dengan AC banding CB sama dengan 3 banding 2. Oke, balikkan saja. Jadi kalau BC ubah jadi CB ya, jadi minnya hilang gitu ya. Sebaliknya kalau yang plus kita balik jadi minnya ada gitu. Nah, sekarang kalau kalian mau cari dia pakai cara apa pun terserah ya, sama aja. Nah, misalnya pakai cara cepat, berarti vektor C, ini dapat C langsung ya, itu tinggal 3B tambah 2A per 5. Oke? Itu sama dengan, jadi kan tak perlu gambar kayak tadi ya, lebih simpel ya. Nah, ini langsung sama dengan 3 kali B-nya min 3, 16, 11. Saya nggak tahu bagus ke kecil dia ini, kayaknya sih bagus. Ini 7 min 4, 1 per 5. Berarti min 9 tambah 14, 5 ya, 5 bagi 5, 1. 48 tambah min 8, berarti 40 bagi 5, 8. 33 tambah 2, 35 bagi 5, 7. Oke, dapat ini vektor C-nya. Oke, nanti dia mungkin kasih tahu ada titik D, sehingga vektor CD berapa, itu tinggal lanjut aja ya, gampang ya cari vektor CD. Oke, ini sekilas info tentang pembagian luas garis. Terus saya mau jelaskan tentang ini, perkalian skalar dah ya, perkalian skalar. Oke, ini perkalian skalar. Perkalian skalar itu bisa kita bilang dot product ya, dot product. Dalam fisika ini paling banyak pakai ya, fisika banyak besaran vektor ya.
Nah, sekarang ini bukan perkalian angka dengan vektor, tapi ini perkalian vektor dengan vektor, karena dia untuk produk hasilnya suatu angka gitu ya. Jadi kalau ini ada dua model, jadi saya kasih contoh dulu. Model pertama itu kalau dia tak mau pusing dengan komponen X, Y, Z-nya. Jadi kalau misalnya ada vektor A, vektor B, dan pindahkan sedemikian rupa sehingga dia ada titik tangkapnya sama, terus mengapit sudut alfa gitu ya. Nah, kita tulis A dot B, ini A kali B gitu ya. A dot B perkalian dot produk itu kita langsung ada rumusnya, yaitu panjang A kali panjang B kali cos alfa. Oke? Nah, tapi kalau misalnya ada komponennya, misalnya masing-masing A dan B ada komponennya, misalnya ada X, Y, Z-nya. Oke? Yaitu X1, Y1, Z1 dan X2, Y2 dan Z2. Oke? Berarti kita boleh juga A dot B ditulis ini sama dengan, bukan ini ya, itu tinggal X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Oke, ini perkalian skala. Nah, contohnya, saya kasih contoh. Jadi kalau yang pertama yang kayak gini, misalnya ini 60 derajat, oke. Ini panjang A-nya misalnya 8, ini panjang B-nya misalnya 6, gitu ya. Berarti kalau saya bilang A dot B itu sama aja dengan 8 kali 6 kali cos 60. Ini hasilnya suatu angka yaitu 24. Oke. Terus kalau misalnya contoh yang ini, misalnya vektor A itu 3, 1, min 2. Vektor B itu sama dengan 1, min 2 dengan 3 misalnya ya, contohnya. Berarti A dot B itu sama aja dengan 3 kali 1 tambah 1 kali min 2 tambah min 2 kali 3. Yaitu X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Nah, dihitung ya, ini 3, min 2, min 6. Oh, ternyata dapat min 5. Oke, dapat satu angka ya, sama-sama dapat satu angka. Nah, ini banyak dipakai kapan? Biasanya ini banyak dipakai untuk mencari sudut di antara dua vektor ya, sudut di antara dua vektor. Jadi kalau misalnya saya cari sudut antara vektor A dan vektor B, manfaatkan rumus yang ini. Oke, jadi kalau misalnya sudut antara dua vektor, nah ini biasanya dipakai ya. Di dimensi 3 juga bisa, di kubus, balok, prisma. Itu biasanya di dimensi 3 kelas 3 kita akan sering pakai, kelas 12 ya. Kita bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya saya ada vektor, ya saya kasih tahu rumusnya dulu ya. Jadi tadi A dot B kan, panjang A kali panjang B kali cos alfa. Jadi saya mau cari alfanya itu tinggal balikkan gini. Oke, nah saya pause dulu biar nanti tak terlalu lama. Oke, nah ini saya siapkan contoh soalnya. Jadi ada vektor A, vektor B, ditanya sudutnya berapa. Ini udah dikasih tahu komponen-komponennya. Nah, dari sini kita bisa cari A dot B ya. A dot B, terus panjang A, panjang B berapa. Nanti kan masukin rumus ini. Nanti dapat cos alfanya berapa. Oke, saya pause biar tidak terlalu lama. Oke, ini sudah saya hitungkan biar tidak terlalu lama ya. Jadi ini, oh ini min 5, ini akan 26, ini akan 13. Itu dari ini, oke, dari info ini. Nah, kemudian kita cari cos alfa, itu tinggal masukin aja min 5 per akar 26 kali akar 13. Ini masalah perhitungan. Akar 13 kali akar 13 itu 13 ya, karena akar 26 kan 2 kali 13. Jadi masih ada sisa dalam akarnya 2. Nah, ini kan biasanya kan kali akar 2 per akar 2, langsung itu min 5 per 26 akar 2. Oke. Nah, tanda min ini artinya sudutnya negatif, berarti dia sudut tumpul ya. Ini kan coba saya mencari kalkulator. Jadi kalau misalnya 5 bagi 26 akar 2. Sorry. Baru kali akar 2. Oke, ini tinggal save cost answer. Nah, bukan 74 jawabannya ya. Waktu ini 74 tapi dia 180 dikurang 74. Berarti 106. Oke. Jadi kalau saya tulis alpha itu sebenarnya cos inverse dari min 5 per 26 akar 2. Atau tadi apa? Min 100 lebih ya. Oke. Cukup, stop.